Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita tentang persamaan trigonometri untuk matematik peminatan SMA kelas 11. Kalau di dua video sebelumnya kan kita udah belajar tentang dasar-dasar persamaan trigonometri ya. Kemudian dengan beberapa bentuk soalnya. Jadi kemarin kita kan ada yang dari bentuk sin X sama dengan sin alpha gitu kan. Kemudian bentuk sin X sama dengan angka misalkan 1/2. Kemudian sin X plus 20 derajat misalkan sama dengan sin alpha ataupun dengan 1/2. Nah, ini kan udah kita bahas semua. Nah, untuk di persamaan trigonometri sendiri, selain tiga bentuk ini yang udah kita jabarin di video-video sebelumnya, kita punya bentuk satu lagi nih, yaitu bentuk persamaan kuadrat. Nah, saya ngambil sampelnya untuk cos saja ya. Jadi nanti bisa juga berlaku di sin, di tan gitu bisa. Mungkin saya akan mengambil beberapa contoh sampel lagi. Tetapi di sini untuk yang pertama kita gunakan cos. Oke, jadi sebelumnya semestinya kalian itu sudah harus tahu bentuk persamaan kuadrat. Jadi bentuk persamaan kuadrat itu kan identik dengan ax kuadrat plus bx plus c kan. Nah, nanti dari persamaan ini kita harus memfaktorkan. Oke, kita fokus ke sini aja ya. Jadi kalau kita ketemu soal persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat, kita misalin aja. Dengan syarat ininya harus sama. Nggak boleh nih, ini ada sin, ada cos, itu nggak boleh. Harus kita samaratakan. Ya kalau cos ya harus cos juga gitu. Oke, karena udah sama, maka misal ini ya. Oke, kameranya agak saya geser. Mohon maaf sebelumnya. Di sini ya. Misal jadi kita misalin misal cos X sama dengan P misalkan. Jadi kita jangan misalin yang kuadratnya ya, kita misalin yang pangkat terendahnya. Di sini pangkat terendahnya itu kan 1 ya. Nah, yang pangkat 2 ini kita abaikan dulu. Jadi kita ambil yang pangkat terendah untuk dijadiin misal. Nah, cos X sama dengan P. Otomatis di sini kan harusnya kan cos X dikali cos kuadrat itu kan cos X dikali cos X. Otomatis bisa dong cos kuadrat X kita ganti dengan P. Jadi P kuadrat ya kan. P kuadrat. Dikurang karena 3 cos X maka 3 dikali P. Itu kan? 3P min 4 sama dengan 0. Nah, kalau di persamaan kuadrat, otomatis kita kan harus mencari nilai P berapa, atau istilah kerennya itu difaktorkan. Nah, kita faktorkan. Makanya di awal saya katakan kita harus paham dulu tentang hal ini. Tapi saya yakin di kelas 10 kalian udah tahu cara memfaktorkan ini. Karena koefisiennya 1, berarti karena di sininya juga minus, harus plus minus dong ya kan. Nah, berapa dikali berapa yang hasilnya 4, tapi ditambahkan hasilnya minus 3. Ya, 1 dan 4 dong ya kan. Plus 1 dikali minus 4 ya minus 4. Plus 1 ditambah minus 4 ya minus 3. Otomatis P-nya sama dengan minus 1 dan P-nya sama dengan 4. Nah, karena tadi P kita misalkan cos, maka kembaliin lagi. Kita kembaliin lagi jadi sini aja ya. Jadinya atau di sini aja. Cos X ya. Jadinya cos X sama dengan minus 1 atau cos X sama dengan 4. Nah, kalau udah seperti ini, kita harus membandingkan atau gini maksudnya. Kita harus cari tahu nilai ini istimewa apa enggak. Ya kan?
Nilai ini istimewa apa? Enggak. Nah, apabila kita lihat di sudut istimewa, nilai 4 tuh enggak ada ya. Jadi kan nilai di sudut istimewa itu enggak ada 4. Palingan -1 sampai 1. Jadi sudut kalau saya bilang seperti ini ya. -1 sampai 1. Anggaplah X ini sudut istimewa itu. X sudut istimewa. Nilai sudut istimewa ya. Sudut istimewa. Kalau -1 masih ada ya. Masih ada. Jadi ini tuh nggak ada cos berapa derajat gitu, nggak ada. Berarti ini tidak memenuhi. Otomatis nggak kita pakai gitu. Nggak harus juga kita coret sih. Terlalu kasar gitu. Jadi yang kita pakai cuman cos X sama dengan -1. Beda halnya kalau dia nggak 4. Kalau dia tidak 4, misalkan 1 atau 0 atau setengah akar 2 atau yang termasuk dalam sudut istimewa, maka dia akan diikut sertakan. Tetapi karena kebetulan dia 4, maka kita tidak menyertakannya. Oke. Nah, sekarang kita ganti nih. Jadinya cos X sama dengan -1 ya. Otomatis kan -1 itu bisa 2 kalau nggak salah. Ada 2 nilai. Cos X. Cos -1 itu bentar. Cos cuman satu nilai ya. Jadi cos -1 itu kan sama dengan cos 180 derajat. Boleh kalian cek di sudut istimewa. Kalau cos 180 derajat itu nilainya -1. Kalau bentuk gini kan udah kita pelajarin di video sebelumnya kan, jadi nggak perlu saya bahas lagi. Jadi di tahap ini saya udah menganggap kalian mengerti bagaimana -1 kok bisa jadi 180 gitu. Bentuk ini kok bisa jadi seperti ini. Lihat video sebelumnya, oke? Nah, jadi kalau udah bentuknya seperti ini, maka kita bisa gunakan rumus yang kemarin tuh. Yang pertama itu untuk kondisi 1 ya. Saya lebih senang pakai kondisi biar kalian paham. Sebetulnya itu nggak ada ya. Di pembelajaran manapun nggak ada kayaknya. Tapi karena biar kalian lebih mudah menyerap ilmunya, jadi saya buat kondisi aja deh gitu. Nah, untuk kondisi 1 rumusnya itu kan X sama dengan alpha plus K dikali 360 derajat. Ini untuk cos ya, cos yang tidak pakai pi. Nah, maka untuk kondisi 1 persamaannya itu kan jadinya alpanya 180. Kebetulan X-nya cuma 1. Kemudian ditambah K 360. Ingat, ada batas ya. Batasnya untuk 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini kita untuk K sama dengan 1, sama dengan 0 dulu ya, sama dengan 0, maka nilai X ya, kita tulis ulang dulu, 180 ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya ya 180. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan 180 ditambah 1 dikali 360 derajat, hasilnya ya gede ya, 400 sekitar 540 ya. Oke. Karena ini sudah melebihi batas 360, maka ini tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, kita lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua di sini aja ya, biar lebih enak. Di kondisi 2. Nah, ini kondisi 2. Kondisi 2 itu persamaan ininya kalau cos itu kan tinggal diganti minus saja kan, plus K 360 derajat. Jadi materi ini tuh masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Jadi kalian nggak harus atau nggak boleh ngelupain materi sebelumnya. Oke, alfanya 180 ditambah K 360 derajat. Oke, sehingga kita tulis untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 180 ditambah 0 dikali 360 sama dengan derajat ya, min 180 derajat
Oke, kita geser dulu. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya itu sama dengan minus 180 tambah 1 dikali 360. 1 dikali 360 ya 360 kan. Maka hasilnya minus 180 ditambah 180 ditambah 360, maka hasilnya plus 180 derajat. Masih bisa nih. K-nya lebih dari 2, maka X-nya sama dengan 180. Minus ya, minus 180 ditambah 2 dikali 360 derajat. Itu hasilnya sekitar ya sama ya 540 derajat. Bisa kalian hitung sendiri karena melebihi 360 ini tidak memenuhi. Jadi stop ya. Pasti di bawah tuh nggak lagi memenuhi. Nah, kebetulan ini juga minus 180 itu lebih kecil daripada 0 derajat ya. Otomatis dia itu nggak memenuhi. Nah, otomatis dia tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi itu cuman yang ini ya sama ini. Kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya ya kebetulan sama-sama 180. Jangan mentang-mentang ini 180, ini 180 kita tulis 2 kali gitu, jangan ya. Karena sama ya tetap 1. Jadi himpunan penyelesaiannya cuma 180 derajat ya. Jadi untuk materi ini itu pertama-tama kita buat dulu dalam bentuk seperti ini. Kita misalkan gitu. Jadi nggak harus kita langsung eksekusi gitu kan. Jadi harus kita buat seperti ini dulu, kemudian kita misalkan, kita cari, terus kita cari nilai P-nya, baru kita kembalikan lagi ke bentuk misal. Oke, mungkin satu lagi deh contoh soalnya. Oke, ini contoh yang kedua. Sebenarnya kita bisa juga sih ada opsi-opsi lain yang bisa kita gunakan untuk mencari persamaan trigono ini. Jadi saya memposisikan kalian itu sudah paham tentang konsep angka istimewa ya, sudut istimewa. Jadi kalau mencari seperti ini itu nggak perlu kita buat yang pakai misal-misal tadi. Kita cukup di sini ya. Jadi tan kuadrat X minus 1 sama dengan 0. Kalau bentuk yang seperti ini, kita bisa langsung faktorin nih. Ini kan bisa kita faktorin jadi tan X. Jadi kita nggak perlu misalin lagi gitu. Plus 1 tan X minus 1. Nah ini kan perkalian sekawan nih. Kalau perkalian sekawan ya ini dikali ini langsung tan kuadrat X. Ini dikali ini langsung minus 1 ya. Plus 1 dikali minus 1 ya minus 1 kan. Kak apa sih perkalian sekawan? Kalian review dulu perkalian sekawan itu gini. Jadi kalau misalkan ada A plus B kemudian ada A min B, kamu itu ngaliinnya nggak perlu gini, nggak perlu. Sorry. Ini ya, nggak perlu gini. Ngaliinnya itu nggak perlu gini kalau perkalian sekawan, cukup gini aja. Ini perkalian sekawan ya. Jadi A dikali A, B dikali B. Jadinya kan A kuadrat min B kuadrat. Ini udah teruji gitu. Jadi ini namanya perkalian sekawan ya. Kalian sekawan. Jadi kalau ketemu ini kan udah pasti perkalian sekawan dong. Enak banget kan? Nah, otomatis kan kita langsung dapat nilainya tanpa harus memisalkannya. Jadi tan X sama dengan min 1 atau tan X sama dengan 1. Kalau kita lihat, kalau seperti ini bentuknya, itu bisa kita lihat di sudut istimewa juga bisa, tapi kalau kita mau mencari juga nggak apa-apa sih. Kita cari aja ya. Kebetulan tan cuma satu kondisi kan, bisa kita cari langsung. Jadi kondisi untuk yang ini dulu ya. Tan X sama dengan minus 1. Atau bisa tan 135 ya. Tan 135.
Kemudian bisa nih kita cari ya, kita cari. Jadi kondisinya kan X sama dengan alfa plus K 180 derajat. Jadi untuk K sama dengan 0, maka X ya langsung aja ya, 135 kan. Nah untuk K sama dengan 1, X sama dengan 180 ditambah 135, melebihi nggak kira-kira? Kalau 1. Oke, kalau K-nya 1 berarti kan 135 ya. Sorry, 315 maksudnya. Jadi kan kalau 1 dikali 180 ditambah 135 itu 315. Nah, kalau K2, udah melewati kan. 300, jadi 180 dikali 2 itu 360 ditambah 135 ya. Sekitar 495 ya. Jadi tidak memenuhi ya. Dari angkanya tanpa kita cari udah tahu kita itu tidak memenuhi. Nah, kemudian tan X sama dengan 1. Kalau tan X sama dengan 1, itu kan sama dengan kira-kira tan X sama dengan 1. Bentar. 45 derajat ya. Jadinya tan 45 derajat. Jadi kita harus hafal ini gitu kan. Harus hafal sudut istimewanya, nilai sudut istimewa. Jadi kalau kita cari kondisinya kebetulan tan itu cuma 1 ya. Saya harap kalian masih ingat. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Di sini saya nggak akan jelasin karena saya hanya fokus untuk ini. Jadi untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45 ya. Langsung aja. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 180 ditambah 45 ya. 225 ya. 225 derajat. Nah, K sama dengan 2 juga udah pasti nggak memenuhi ya. 360 soalnya. Kemudian ditambah 45 lagi. Kan jadinya sekitar 505 ya. 405. Jadi tidak memenuhi. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya untuk yang ini kan ini, kemudian ini. Nah, kemudian sehingga HP-nya dari yang terkecil ya 45, 135. Ini 135 ya. Kemudian 225 dan 315. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Sebenarnya kalau tan-nya 1 ya. Maksudnya kalau X-nya 1, kayak ini kan 1 X-nya, koefisiennya 1 dan sudutnya istimewa. Kayak ini, tan X sama dengan min 1. Min 1 kan istimewa ya. Jadi kalau sudut istimewa itu cuma ada 2 nilai aja gitu. Jadi cuma ada 2 sudut. Kayak ini kan cuma 135, 315 yang tan-nya minus 1. Kalau tan-nya 1, maka cuma tan 45 dan 225. Jadi nggak perlu kita buat rumus ini. Kita langsung tahu, misalkan gini deh. Misalkan sin X sama dengan berapa ya? Sin X sama dengan 1/2 ya, 1/2. Oke, 1/2. Nah, 1/2 itu kan nilainya sudut istimewa kan? Nilai 1/2 itu sudut istimewa. Jadi kalau kita tahu sin X yang 1/2 itu kan cuma 30 derajat, 30 derajat sama 150. Jadi kita nggak perlu cari lagi karena bentuknya seperti ini. Kecuali bentuknya sin 2x sama dengan 1/2 atau sin 2x plus 60 derajat gitu kan. Nah, kalau bentuknya seperti ini baru kita bisa menggunakan ini sepenuhnya atau kita nggak bisa pakai cara cepat. Nah, kalau misalkan persamaannya itu sin X sama dengan 1/2 gitu. Di sininya itu sudut istimewa, nilai sudut istimewa kayak gini dan koefisiennya 1, maka kita udah bisa nebak. Kalau cuma 1, intinya 1 sih. Koefisiennya 1, maka hasilnya bisa kita lihat di tabel sudut istimewa aja langsung gitu kan. Jadi nggak perlu ribet pakai cara ini. Tapi kalau kalian nggak mengerti dan masih ya beginner lah gitu, pakai cara ini aja. Oke, kayaknya sampai di situ dulu deh pembahasan dari saya.
nantikan video-video selanjutnya. Insya Allah habis ini kita akan bahas trigonometri 2, pembahasan bab selanjutnya untuk materi matematik peminatan. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa ke IG kami di @solusiCerdasMatematik. Dan apabila kalian senang dengan video ini, di like, share, dan subscribe. Kalian download video ini untuk mengurangi penggunaan data kuota kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.